Selamat malam Pak Kapolres dan Ibu. Saya tidak menyebutkan nama. Ibu, bisa mendengar saya? Iya, halo. Ya, selamat malam. Iya, oke. Pak Kapolres, saya ingin mendengarkan dulu dari Ibu, nanti saya akan tanyakan ke Pak Kapolres. Jadi, Ibu punya anggota keluarga yang kemudian diduga mengalami pencabulan dan kemudian mencoba melaporkan ke Polres Metro Bekasi. Seperti apa kronologinya? Iya, di sini saya mau minta maaf sebelumnya. Saya ingin bercerita, tapi saya tidak ada niat untuk menjatuhkan citra kepolisian ataupun kinerja kepolisian, ya. Ya, silakan, nggak apa-apa, Bu. Tanpa tekanan Ibu bisa cerita, silakan. Jadi awal mulanya itu saya melapor ke Polres Metro Bekasi jam 2 malam. Nah, setelah melapor, paginya saya disuruh melakukan visum saya. Pada saat visum itu di rumah sakit, saya ditanyakan oleh pihak rumah sakit, katanya kok nggak didampingi oleh pihak kepolisian, kan ini kan wajib didampingi. Lalu saya telepon pihak kepolisian, sempat ya menolak. Saya juga Sebentar, visumnya sudah didapat dari rumah sakit? Itu cuma diberitahu. Jadi kan hasil visum itu kan harusnya berupa surat ya, Bu? Iya, seperti surat gitu. Sudah dapat ya? Sudah dapat hasil visumnya dari rumah sakit? Sudah. Lalu dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Dan saya minta untuk pendampingan dari pihak kepolisian membantu saya menangkap tersangka, karena tersangka akan kabur ke Surabaya melalui kereta. Oke, baik. Soal kasusnya dulu, Bu, itu dilaporkan ke Satuan PPA, betul? Iya, betul sekali. Perempuan dan Perlindungan Anak ya, waktu itu diterima oleh anggota Polres Metro Bekasi di PPA sana? Iya, benar. Lalu kemudian di BAP dan lain sebagainya? Iya, benar. Oke, baik, sudah. Lalu apa yang terjadi? Iya, setelah di BAP kita kan harus visum nih. Kita kan dapat oretan visum dari dokter forensik ya. Oke, visum yang kedua ini ya? Visum yang kedua? Enggak, visum hanya sekali, Pak. Kan sebelum lapor ada visum dulu? Enggak, kita lapor dulu, Pak. Kita lapor nih, kita BAP jam 2 malam. Paginya kita ke rumah sakit nih untuk visum. Oke, baik. Oh, jadi BAP dulu baru visum? Oke. Kita lapor, kita bikin BAP, kasus pelecehan, pencabulan, terus kita visum. Nah, visum yang coretan dari dokter forensik itu kita bawa ke Polres untuk ditindaklanjuti. Oke. Setelah ditindaklanjuti, kita kan dapat info nih, tersangka mau kabur ke Surabaya. Nah, maksud saya minta pendampingan, tapi kata pihak polisinya bilang nunggu surat tugas. Oke lah, nunggu surat tugas. Namanya kita kan nggak ngerti proses hukum ya, Pak ya, seperti orang awam. Jadi kita minta pendampingan itu guna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maksudnya takut diamuk warga atau diamuk massa gitu. Ketika kita tangkap sendiri, tapi kan dari pihak kepolisiannya malah bilang tangkap aja sendiri, bawa ke sini. Jadi kan kita udah. Sebentar, Bapak, gimana? Tangkap saja sendiri, bawa ke sini? Bawa ke sini, nanti saya proses, katanya gitu. Itu salah satu anggota di PPA Polres Metro Bekasi? Iya, benar sekali. Oke, lalu Ibu katakan apa waktu itu? Ya, saya tangkap. Ya udah, Pak, saya tangkap sendiri. Karena kita ada posisinya. Ibu nangkap sendiri sama siapa, Bu? Gimana? Nangkap sendirinya sama siapa? Sama suami? Sama adik saya, sama suami, sama saudara saya. Ini yang diduga melakukan ini orang dekat atau seperti apa? Tetangga rumah. Oh, tetangga rumah. Korbannya anak Ibu atau siapa? Anak saya sendiri. Usia berapa, Bu? 11 tahun. Oke. Turut prihatin atas apa yang terjadi ya, Bu. Lalu kemudian Ibu langsung bergerak menuju kemana itu untuk menangkap sang terduga? Tempat tersangka dulu. Mau ini mau minta dampingin KP. Cuman dapetnya dari saudara tersangka udah ke stasiun. Makanya kita langsung ke stasiun ngejar tersangka. Oke, di mana, Bu? Mohon maaf, putus-putus, Bu. Di arah mana itu? Di Bekasi. Oh, masih di Bekasi sebelum dia kabur ya?
Itu dia posisinya mau kabur. Dia udah di stasiun Bekasi. Terus ada perlawanan dong, Bu, karena yang bersangkutan pasti nggak ngaku. Dia sempat mengelak sih, sempat mengelak. Cuman karena kita cewek semua, jadi kita teriak cabul. Jadi sempat ada warga yang bantu ngepung karena sempat mau kabur juga, Kak. Oke. Karena tersangka dilindungi juga sama saudaranya tuh. Jadi kita nggak apa-apain tersangka, kita langsung taikin ke motor, kita langsung bawa ke Polres Metro Bekasi. Diikat gitu? Enggak kita ikat kok, kita cuma pegangin doang. Oke, tapi nggak melawan yang bersangkutan ya? Sempat melawan, tapi karena Usia berapa ada yang bersangkutan, Bu? 35 tahun. 35, oke. Terus sempat melawan, terus perempuan semua gimana? Ya gimana, kita kepung, kita minta tolong warga sekitar buat dia nggak lari. Kita teriak. Berapa orang yang nangkep itu, Bu? Tetangga-tetangga juga ya? Enggak, yang nangkep keluarga saya, suami saya sama adik saya. Oh, berapa tuh? Bertiga? Ada berenam. Oh, berenam. Mayoritas perempuan, hanya satu suami ya? Nah, Oke. Lalu kemudian dibawa kemana tuh? kita langsung bawa ke Polres Metro Bekasi. Oh, lalu kemudian setelah dibawa ke Polres Metro Bekasi? Ya, kita minta diproses sih, alhamdulillah diproses. Oke, langsung ditahan ya? Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih informasi. Tapi Ibu jangan ditutup dulu. Saya akan ke Kapolres Metro Bekasi, Pak Aloysius Supriyadi, Komisaris Besar Polisi. Pak Kapolres, jelas mendengar saya, Pak Kapolres Aiman? Selamat sore, Mas Aiman. Selamat sore, Pak. Ini prihatin juga atas apa yang terjadi dengan ibu ini. Saya tidak menyebutkan sekali lagi identitasnya, bahwa ketika melaporkan ke polisi, lalu kemudian ada pernyataan, ya tangkap aja sendiri untuk kemudian proses. Benarkah seperti itu? Saya ingin konfirmasi ke Pak Kapolres. Baik, terima kasih Mas Aiman. Ada konfirmasi juga dari ibu korban atau pelapor bahwa benar bahwasanya pada tanggal 21 sekitar jam 3 pagi pelapor datang ke Polres, kemudian melaporkan kejadian pencabulan ini, yang mana pencabulan ini terjadi tanggal 18 Desember 2021. Jam 3 pagi laporan diterima oleh SPKT, kemudian diarahkan ke PPA, kemudian dibuat berita acara investigasi, karena pelapor juga membawa anak yang kecil yang sebagai korban, disarankan untuk kembali sambil menunggu Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi untuk buka itu sekitar jam 8, untuk kembali jam 8 untuk bisa dilakukan visum oleh rumah sakit. Kemudian dijelaskan bahwasanya setelah mendapatkan surat pengantar dari penyidik untuk pengambilan visum, pelapor melakukan pemeriksaan visum di rumah sakit daerah. Kemudian sekitar jam 9 kembali sambil mengatakan bahwasanya, menginformasikan bahwasanya pelaku AY usia 34 orang ini akan lari ke Surabaya. Sehingga pelapor sangat ingin mendesak supaya dilakukan penangkapan. Demikian respon daripada petugas yang ditemui oleh pelapor, bahwasanya Ibu, kami harus mengumpulkan alat bukti, kemudian kami harus menyiapkan administrasi penyidikan terkait dengan penangkapan ini. Karena Ibu itu tidak merasa mepet waktu, takut orang tersebut kabur, Ibu itu meninggalkan kantor, kemudian pergi ke sumber informasi di daerah stasiun Bekasi Kota. Dari situ kemudian petugas dapat informasi dari Pak RT bahwasanya telah diamankan pelaku AY itu 34 tahun. Kemudian karena polisi mau ke sana, dan tahu karena kebetulan lokasi stasiun dan Polres tidak terlalu jauh, 1 kilo lewat sedikit saja, diantar ke Polres. Itu Mas yang terjadi, Mas. Oke, jadi polisi pada saat itu menyampaikan bahwa ini harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan, begitu Pak ya? Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk. Kemudian melengkapi mindiknya, Pak. Iya, melengkapi untuk pemeriksaan dan lain sebagainya. Meskipun tadi mungkin jadi ada miskomunikasi ketika dikatakan, Pak ini mau kabur, tangkap dong. Si ibu bilang begitu. Lalu ada anggota mengatakan, ya udah kalau mau tangkap sendiri. Mungkin miskomunikasi di situ ya, Pak Kapolres? Miskomunikasi di situ. Karena kami juga saat ini Polda Metro Jaya sedang melakukan pendalaman terkait kejadian ini di Polres Metro Bekasi Kota, terkait penanganan pelaporan ini, diurut dari yang pertama siapa saja yang ditemui oleh Ibu, berkata apa, itu sedang kami dilakukan pemeriksaan. Baik, saya mohon izin Pak,
seharusnya memang tidak ada kata-kata seperti itu, Pak, bahwa kalau mau tangkap sendiri aja, Bu. Itu harusnya tidak boleh disampaikan oleh pihak kepolisian. Betul ya, Pak? Betul, Bapak. Ya. Oke, baik. Jadi memang ada miskomunikasi di situ bahwa polisi bekerja berdasarkan prosedur. Jadi nggak bisa ketika misalnya dikatakan, Pak, dia yang melakukan pencabulan misalnya, langsung polisi nangkep. Kalau salah tangkep, itu fatal juga, begitu Pak ya? Betul, Pak. Oke. Jadi ini udah jelas. Pak, mohon maaf Ibu, masih mendengar Iya, saya Ibu? Iya, ini sudah clear semua ini Bu? Enggak, Pak. Jadi mohon maaf, Pak. Itu Pak polisinya maksudnya dari PPA-nya tidak mengaku kalau dia berbicara seperti itu ya? Tidak mengaku berbicara seperti apa maksudnya Bu? Maksudnya tidak mengakui kalau dia menyuruh saya dan adik saya untuk menangkap sendiri. Oh iya, tapi Ibu mendengarnya seperti itu ya? Iya, enggak mendengar, tapi saya ada saksi juga karena Oh iya, oke, baik. Iya, tadi sudah diakui oleh Pak Kapolres memang ada kesalahan dari anggotanya yang mengatakan bahwa kalau mau tangkap sendiri, tentu itu menjadi catatan bagi pihak polisian dan nanti akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Pak Kapolres ya? Betul, Pak. Iya, bahwa itu ada miskomunikasi di sisi komunikasi seperti itu, bahwa dikatakan kepada Ibu pada waktu itu ya, Ibu Iya. merasa bahwa kalau mau tangkap sendiri aja, akhirnya Ibu nangkap sendiri begitu ya? Iya. Oke. Meskipun ini juga punya resiko Bu, kalau ini yang bersangkutan tidak melawan, tapi kalau yang bersangkutan melawan dan menggunakan senjata tajam tentu bisa menjadi korban juga Ibu dan keluarga. Kalau saya gini Pak, yang ada di pikiran saya satu, mau saya kenapa-napa, saya kendalain anak, itu tersangka harus ditangkap hari itu Oke. juga. Iya. Pak Kapolres, sebelum saya menanyakan soal ini Pak, soal kasusnya, saya ingin tanya Pak, bagaimana kemudian hal-hal seperti ini agar tidak terjadi lagi Pak Kapolres? Betul, untuk kasus-kasus seperti ini memang kami harus mengkoreksi diri, memperbaiki diri pihak kepolisian terkait dengan adanya laporan-laporan, kecepatan penanganan laporan, kemudian tindak lanjutnya ini, karena memang ada prosedur yang harus kita lengkapi juga. Juga untuk kecepatan itu juga harus segera dipenuhi sehingga masyarakat yang datang mendapatkan empati, kemudian mendapatkan pelayanan yang cepat. Ini akan kita perbaiki semua, termasuk saat ini juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap petugas atau kepolisian yang kemarin melakukan pelayanan. Oke, sedang diperiksa sekarang oleh Propam ya, Pak Kapolres ya? Ya, betul. Oke. Terkait kasus sendiri Pak, saya ingin tahu Pak, bagaimana kemudian perkembangan kasusnya yang bersangkutan, apakah sudah ada penetapan tersangka atau bagaimana? Jadi begitu tanggal 21 itu setelah diantarkan ke Polres, pelaku kemudian dilakukan periksa dan dilakukan penahanan. Kemudian saat ini sudah langsung besoknya ditetapkan sebagai tersangka. Oke, memang yang benar yang bersangkutan. Ini kasusnya dugaan pencabulan atau dugaan perkosaan, karena dua hal yang berbeda nih? Pencabulan, Pak. Pencabulan, oke, baik. Terhadap anak di bawah umur, Pak. Dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak itu maksimal? Tidak ada perbuatan, ya? Maksimal berapa tahun penjara Pak? Karena kalau Undang-Undang Perlindungan Anak kan berat itu hukumannya. Iya, Pak. Ini maksimal 15 tahun dan yang paling banyak 5 miliar. Luar biasa, 15 tahun penjara ancaman penjara kepada yang bersangkutan ya. Dan sudah ditetapkan tersangka. Satu orang Pak? Apa ada tambahan lagi? Satu orang, Pak. Hanya satu orang dan merupakan tetangga dari ibu ya Pak? Betul. Oke. Ini juga untuk edukasi juga Pak kepada publik. Apa yang Pak Kapolres bisa sampaikan? Karena kan ketika ada kasus seperti ini, mungkin yang bersangkutan pelapor misalnya melihat di depan mata pelakunya dan lain sebagainya, lalu meminta polisi cepat untuk memproses. Apa yang bisa polisi sampaikan terkait hal ini? Terkait hal pencabulan ini, mungkin masih ada keraguan terhadap korban untuk melaporkan kepada kepolisian. Ingat ini pun kejadian pada saat itu tanggal 18 baru dilaporkan tanggal 21. Kemungkinan apakah tahunya belakangan atau mungkin ada keraguan dari pihak korban untuk, kan ini adalah kasus yang menyangkut kehormatan diri dan lain-lain. Betul. Untuk itu jangan ragu-ragu kepada masyarakat yang menjadi korban untuk berani melaporkan kepada polisi sesegera mungkin apabila menjadi korban atau mengetahui terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan polisi pasti memproses walaupun dengan prosedur ya Pak, tidak bisa ujuk-ujuk menangkap dan lain sebagainya. Benar Pak, ya. Oke, melakukan proses penyelidikan, lalu pemeriksaan keterangan dan lain sebagainya, BAP pada berbagai pihak, saksi dan lain sebagainya. Tentu ini membutuhkan proses, meskipun juga tadi Ibu katakan bahwa punya data tidak bisa serta-merta, meskipun juga yang menjadi
permasalahan adalah cara berkomunikasi dari pihak kepolisian yang melakukan pelayanan. Ini tentu menjadi perhatian ya Pak Kapolres ya. Nanti kita akan tunggu bagaimana kasus ini diselesaikan, baik dari kasus pencabulannya maupun dari kasus pelayanan dari pihak kepolisian. Ibu, terakhir ada yang ingin sampaikan? Mohon maaf sebelumnya yang tadi saya bilang ya, saya tidak di sini saya ucapkan sekali lagi tidak ada niat sedikit pun menjatuhkan kinerja kepolisian atau citra kepolisian. Saya berharap ke depannya pihak kepolisian bisa lebih cepat dan tidak menangani laporan dari Baik. Ini harapan dari masyarakat. Terima kasih juga Ibu untuk kemudian terbuka dan apresiasi sekali lagi kepada Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Polisi Alusius Supriyadi yang kemudian mengakui bahwa ada miskomunikasi dan juga akan memperbaiki dari sistem pelayanan, juga menyatakan bahwa sedang dilakukan pemeriksaan oleh Propam di Polda Metro Jaya terhadap anggota Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan pelayanan terhadap sang ibu ini ya, Pak Kapolres ya? Iya, betul Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Sekali lagi turut prihatin atas apa yang terjadi. Semoga kasusnya tuntas dan pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan juga terima kasih atas kesediaan Pak Kapolres Metro Bekasi Kota, Komisaris Besar Alusius Supriyadi yang memberikan keterangan jelas ke Kompas TV pada hari ini di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu.